Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Venom Let There Be Carnage. Apa jadinya jika Venom punya anak dan sifatnya lebih sadis dan brutal? Ngeri-ngeri sedap. Kalau begitu guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. I'm a killer. What was it, Cletus? Sky. Film diawali dengan menampilkan seorang tahanan bernama Cletus yang berbicara dengan kekasihnya yaitu Frances. Frances memiliki kekuatan menghasilkan gelombang suara yang besar. Hal itu membuatnya terpaksa diasingkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ia pun dibawa paksa oleh polisi yang bernama Mulligan. Cletus berteriak karena tak sanggup berpisah dengan kekasihnya. Ketika berada di dalam mobil, Frances menggunakan suara nyaring untuk bisa bebas. Namun usahanya gagal karena Mulligan yang menembaknya keluar. Ia pun mendapat penanganan sekaligus menerima hukuman. Scene lalu berpindah pada masa sekarang. Seorang dokter memeriksa keadaan Frances dengan menggunakan pelindung telinga. Frances tak bisa menggunakan kekuatannya karena ia dikurung di penjara yang kedap suara. Ia kemudian membaca koran yang berisi bahwa Cletus kekasihnya akan dihukum mati. Dan film Venom 2 pun dimulai. Scene kemudian menampilkan Eddie yang mendapat perintah dari Mulligan untuk berbicara dengan Cletus agar mereka bisa mengetahui tempat disembunyikannya para mayat yang dibunuh Cletus sebelum ia dihukum mati. Eddie sebenarnya ingin menolak perintah Mulligan. Lalu sesuatu keluar dari tubuhnya yang adalah Venom. Venom ingin memakan kepala Mulligan yang menyebalkan. Namun Eddie menariknya masuk ke toilet untuk menenangkan Venom. You are a bottom feeder. Respect, okay? So you were talking about Anne again? I miss her. Eddie kemudian keluar dari toilet dan berkata bahwa ia bersedia menemui Cletus. Ketika berada di dekat Cletus, Cletus meminta Eddie untuk menyelamatkan para mayat yang terkubur. Namun bukannya memberitahu tempat para mayat, Cletus malah berkata bahwa ia menyukai Eddie. Ternyata pesan utama yang ingin disampaikan Cletus adalah pesannya untuk Frances yang akan ditulis melalui koran. Sebelum keluar, Venom melihat ke arah sel lalu merekam tulisan-tulisan di dinding dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, Eddie menggambar semua yang ia lihat berdasarkan ingatan Venom. Ia menjadi frustasi karena tak satupun gambar yang menunjukkan lokasi yang sesuai. Venom kemudian menggambar menggunakan tangannya sendiri dan akhirnya menemukan lokasi tersebut. Para petugas mengevakuasi para korban dan nama Eddie pun menjadi viral karena berhasil memecahkan misteri pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Cletus. Di sisi lain, Venom memberontak dan menuntut kebebasan untuk memakan kepala manusia. Ia kelaparan namun tak satupun makanan yang sesuai dengan seleranya. Eddie memberikan 2 ekor ayam sebagai makanannya, namun Venom menolak karena ayam itu adalah sahabatnya. Eddie berusaha mengacuhkan Venom dan fokus pada pekerjaannya. Namun Venom terus-menerus mengganggu sehingga ia pun menyerah dan terpaksa pergi ke toko untuk membeli coklat, makanan kesukaan Venom selain otak manusia. Pemilik toko bernama Chen mengetahui rahasia Eddie yang memelihara Venom di dalam tubuhnya. Chen menjadi penjual yang menyediakan coklat khusus untuk Venom, namun malam itu coklat di tokonya habis. Eddie dan Venom kemudian pergi ke kandang ayam. Setelah puas makan malam, Venom melihat copet yang berkelahi dengan wanita tua. Ia hampir saja memakan kepala copet itu, namun teriakan si wanita tua membuatnya berhenti lalu pergi. Venom yang terlalu aktif hampir saja jatuh dari bangunan yang tinggi. Ia kemudian berubah wujud menjadi Eddie yang mengangkat telepon dari Anne. Anne meminta Eddie untuk bertemu di suatu tempat dan Eddie pun menyetujuinya. Scene lalu berpindah menampilkan Eddie yang sampai di restoran. Eddie menyukai Anne sejak lama, namun Anne tak memiliki rasa yang sama.
Anne pun menunjukkan cincin sebagai tanda bahwa dirinya sudah bertunangan dengan dokter bernama Dan. Eddie berusaha tetap tenang dan menerima kenyataan dengan tetap melanjutkan percakapan. Anne bertanya kabar Venom, lalu Eddie berkata bahwa Venom sudah mati. Eddie tak tahan lagi menahan sedih dan ia pun perlahan pergi lalu melaju dengan kecepatan tinggi. Eddie yang hilang kendali kemudian diambil alih oleh Venom yang menghentikan tindakan Eddie. Keesokan harinya, Venom menghibur Eddie dengan memasak makanan kesukaannya. Namun ia malah menghancurkan dapur Eddie. Eddie hanya duduk pasrah lalu ia menerima surat dari Cletus. Dalam surat itu, Cletus menceritakan masa kecilnya yang suram. Ia mendorong neneknya hingga meninggal dan melempar pengering rambut ke bak mandi hingga menyebabkan ibunya tersetrum listrik. Karena perilaku Cletus yang melewati batas, ayahnya mengirimkan dia ke rumah khusus untuk anak terlantar. Kehidupannya menjadi semakin keras. Setiap hari Cletus mendapat perilaku buruk dari teman-temannya. Hingga suatu hari datanglah Frances yang menyelamatkannya dari anak-anak tersebut. Setelah membaca surat itu, hati Eddie merasa tersentuh. Ia kemudian pergi ke penjara untuk menjenguk Cletus sebelum ia dihukum mati. Eddie diperingatkan untuk menjaga jarak dari Cletus dan dilarang melakukan kontak fisik dengannya. Saat berhadapan dengan Cletus, Eddie meletakkan alat perekam lalu meminta Cletus untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Namun Cletus malah menyinggung perasaan Eddie dengan membahas tentang masalah percintaan Eddie dan juga keluarga Eddie yang berantakan. Eddie pun naik pitam dan ia melanggar perintah petugas dengan menerkam Cletus. Jarinya kemudian digigit. Cletus merasakan darah di mulutnya yang terasa tidak seperti darah. Ia pun mengetahui rahasia besar Eddie yaitu Venom yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Cletus menjilat darah Eddie karena yakin bahwa darah itu bukanlah darah biasa. Scene lalu berpindah menampilkan Eddie yang berkelahi dengan Venom. Ia menyalahkan Venom karena sudah bertindak sembarangan. Eddie mengeluh bahwa ia lelah pada Venom yang selalu mengganggu kehidupannya. Venom kemudian berbicara dengan menatap mata Eddie. Ia mencoba untuk membela diri lalu berkata bahwa Eddie adalah manusia yang beruntung karena Venom membuatnya menjadi spesial. Pertikaian terus berlanjut. Eddie berkata bahwa Venom tidak berguna dan hanya menyusahkannya saja. Lalu Venom memukul hidung Eddie hingga berdarah. Eddie membalas dengan memukul wajah Venom lalu mereka berkelahi. Venom melempar semua barang termasuk TV kesayangannya Eddie. Eddie pun menjadi marah lalu Venom memutuskan untuk keluar dari tubuhnya kemudian merasuki tubuh pria asing. Eddie yang masih terbaring kemudian bangkit melihat keluar di mana Venom menghancurkan motornya. Venom tak peduli pada omelan Eddie. Ia merasuki manusia lain lalu memberi jari tengahnya pada Eddie. Di sisi lain, memperlihatkan Cletus yang berada di ruangan tempat dia dihukum mati. Ketika mesin menghisap darah Cletus, sesuatu yang kuat keluar dari tubuhnya. Monster itu adalah Carnage. Walaupun terlihat lebih kuat daripada Venom, Carnage memiliki kelemahan yaitu suara dan api. Carnage dengan santainya membunuh para polisi dan membebaskan napi. Berkat Carnage, Cletus berhasil keluar dari penjara. Scene lalu berpindah pada Eddie yang sedang bersantai. Ia melihat berita tentang bebasnya Cletus yang kini menjadi buronan. Tiba-tiba pintunya diketuk lalu dengan ragu Eddie membuka pintu itu. Ternyata Mulligan lah yang datang. Ia memberitahu Eddie tentang monster Carnage. Eddie pun berpura-pura tidak tahu. Setelah Mulligan pergi, Eddie berusaha memecahkan misteri tersebut melalui gambar dan rekaman. Namun pikirannya tak menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Venom mengikuti acara kostum. Orang-orang memberi pujian pada Venom karena mengira Venom hanya menggunakan pakaian unik. Terlihat juga Cletus yang mengendarai mobil milik orang lain. Carnage berbicara dengannya dan ia berkata bahwa kekuatan mereka tidak akan terkalahkan jika Venom berhasil mereka musnahkan. Cletus pun berjanji akan membawanya menemui Venom. Namun sebelum itu, Cletus ingin membebaskan Frances. Scene berpindah pada Eddie yang pergi ke tempat tinggal Cletus dulu. Eddie melihat pohon yang batangnya tertulis inisial nama Cletus dan Frances. Scene kembali berpindah di penjara Frances. Datanglah Cletus yang membunuh seorang dokter. Cletus membuka penjara untuk Frances dengan bantuan Carnage. Para penjaga berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Frances pun bersorak bahagia. Mereka melawan para polisi yang menghadang jalan. Frances kemudian menggunakan kekuatan suaranya
namun hal itu malah menyebabkan Carnage terganggu. Cletus memperingatkan Frances untuk tidak menggunakan kekuatan suaranya. Jika Frances mengulangi tindakan itu, maka ia akan memakan tubuhnya. Di sisi lain, terlihat Venom yang masih berkelana di tubuh manusia dan datang ke toko Chen untuk mencari makanan. Scene lalu berpindah pada Eddie yang diinterogasi oleh Mulligan tentang Cletus karena Eddie adalah saksi terakhir yang bertemu Cletus sebelum ia dihukum. Eddie teringat ketika Cletus menjilat darah dari tubuhnya. Ia pun tahu bahwa Cletus mendapat kekuatan itu dari darah Venom. Mulligan mendesak Eddie untuk berbicara, namun Eddie tetap diam demi menjaga rahasia. Eddie lalu menelpon Anne dan Anne pun datang dan mereka berbicara. Eddie memberitahu Anne tentang kejadian sebenarnya. Ia juga meminta bantuan Anne untuk menemukan Venom karena Eddie masih harus ditahan di kantor polisi. Scene lalu berpindah menampilkan Anne yang datang ke toko Chen atas perintah Eddie. Anne bertanya pada Chen apakah Venom pernah datang ke tokonya untuk memakan coklat. Lalu Chen menjawab bahwa ia tidak tahu. Anne melihat perilaku Chen yang berbeda. Ia pun mengerti bahwa Venom bersembunyi di tubuh Chen lalu memaksa Venom untuk keluar. Venom pun pasrah dan Anne berusaha membujuknya untuk mau kembali pada Eddie dan menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh Carnage. Namun Venom tetap keras kepala dan ia menolak dengan sangat tegas. Anne lalu merayu Venom dengan pujian yang membuatnya tersanjung dan berubah pikiran. Akhirnya Anne pun datang menemui Eddie. Eddie mengira Anne gagal membawa Venom, namun ternyata Venom berada di dalam tubuh Anne. Mereka kemudian keluar dari penjara atas bantuan Venom yang menghancurkan dinding. Mulligan yang mendengar suara dentuman kemudian memeriksa ruangan Eddie yang sudah kosong. Ia menjadi kesal lalu melempar kursi. Sebelum pergi, Anne berkata bahwa Venom tidak akan berpindah tubuh jika Eddie tidak meminta maaf padanya dengan tulus. Eddie pun menuruti permintaan Venom. Scene lalu berpindah pada Frances yang datang ke rumah Eddie. Ia menemukan cincin dan foto Anne. Frances lalu menculik Anne dan meninggalkan surat pada Dan yang merupakan surat undangan pernikahannya. Dan segera menyuruh Eddie untuk pergi ke gereja tempat Frances dan Cletus melakukan pernikahan. Di sisi lain, Cletus dan Frances hampir saja menikah. Namun kedatangan Eddie menggagalkan rencana mereka. Venom awalnya keluar dari tubuh Eddie, namun ketika melihat Carnage, nyalinya menciut dan tak mau keluar. Eddie memohon pada Venom agar menampakkan dirinya. Ia berjanji akan memperbolehkan Venom untuk makan kepala Frances dan juga Cletus. Venom pun terbuai dan Carnage kemudian mulai menyerang. Frances berniat untuk membantu menggunakan suara nyaringnya. Namun hal itu malah membuat Carnage menjadi melemah. Carnage menyuruh Frances untuk diam lalu kembali menyerang Venom. Carnage menarik pendeta lalu memakan kepalanya untuk menambah kekuatan. Di sisi lain, Frances mengincar Mulligan yang sedang mencari bantuan. Frances memukul Mulligan untuk membalaskan dendamnya beberapa tahun yang lalu. Dan yang ada di atas bangunan menumpahkan bensin yang membakar tubuh Carnage. Namun usahanya tak mampu memusnahkan Carnage. Carnage lalu berubah menjadi Cletus, begitu juga dengan Venom yang berubah menjadi Eddie. Mereka lalu berkelahi tanpa bantuan dua monster tersebut. Saat dirasa kekuatannya mulai membaik, Carnage pun kembali menyerang Eddie lalu mengambil tubuh Anne dari dalam peti. Venom tak bisa menyelamatkan Anne karena tubuhnya tertimpa puing bangunan. Ia melihat Carnage yang melawan Frances dan juga menyakitinya untuk menghilangkan suara bising yang diciptakan oleh Frances. Cletus tentunya ingin menyelamatkan Frances hingga terjadilah pemberontakan yang menyebabkan tubuh mereka terbagi menjadi dua dan tidak menyatu. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Eddie dan juga Venom. Mereka lalu memanjat bangunan demi menyelamatkan Anne. Ia melompat kepada Carnage lalu mengambil Anne. Venom menurunkan Anne kemudian ditangkap oleh Dan. Setelah Anne selamat, Venom mendapat serangan dari Carnage. Lehernya dicekik dan dadanya ditusuk. Carnage berkata bahwa salah satu dari mereka harus mati. Lalu Venom pun menyuruh Frances yang ada di dekatnya untuk berteriak. Saat Frances ingin membantu, ia malah terjatuh, namun dia tetap berteriak dengan suara yang super nyaring yang juga dibantu oleh suara lonceng. Eddie dan Cletus pun ikut terjatuh, namun mereka berhasil selamat.
Suara nyaring tadi berhasil membuat kekuatan Carnage menjadi melemah. Venom lalu dengan mudah memakan tubuh Carnage. Sebelum Venom melahap kepala Cletus, Cletus berkata bahwa ia sebenarnya ingin berteman dengan Eddie. Eddie yang mendengar pengakuannya kemudian meminta maaf, lalu Venom memakan kepalanya. I'm a killer. What was it, Cletus? Sky. Setelah kekecewaan besar tersebut, Eddie memilih untuk mengasingkan diri di pulau kecil bersama dengan Venom. Dan film Venom Let There Be Carnage pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film silahkan komen di bawah juga. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya, dan sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai. Bukan untuk terlena, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Dadah.